Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi kami mengenai advertising atau periklanan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ratika Sari Afriza Alfiolita dengan NIM 2108102076. Selanjutnya, saya Bintang Hidayatul Afandi dengan NIM 210810201077. Selanjutnya dengan saya Naulusada dengan NIM 210810201055. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Oke, sebelumnya pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas mengenai yang pertama pengertian advertising, yang kedua fungsi advertising, ketiga bentuk-bentuk advertising, keempat pemilihan media iklan, kelima faktor-faktor yang menentukan pemasangan iklan, keenam strategi periklanan dengan melihat siklus hidup produk, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi efektivitas periklanan. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Yang pertama yaitu pengertian advertising. Advertising memiliki dua pengertian, yaitu secara umum dan menurut beberapa ahli. Secara umum, advertising merupakan segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan promosi non-pribadi. Mengapa non-pribadi? Karena iklan ini tidak lagi diterima secara pribadi, tetapi dapat secara massal. Sedangkan iklan sendiri merupakan salah satu bentuk media untuk menginformasikan sesuatu kepada masyarakat luas. Bagi seorang konsumen, iklan merupakan sumber informasi yang menjelaskan suatu produk. Selanjutnya ada pengertian advertising menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Jeffkins, periklanan merupakan pesan-pesan penjual yang paling persuasif yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas produk atau barang jasa tertentu dengan biaya semurah-murahnya. Yang kedua yaitu menurut Kotler dan Armstrong, periklanan adalah segala biaya yang harus dibayarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi non-pribadi dalam bentuk gagasan, barang, atau jasa. Yang ketiga, menurut Jaslim Saladin, advertising merupakan salah satu alat promosi, biasanya digunakan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat di mana bentuk penyajian iklan ini bersifat non-personal. Next. Oke, yang selanjutnya ada fungsi advertising. Di sini ada 4 fungsi advertising. Yang pertama yaitu informing atau sebagai informasi. Advertising membuat konsumen mengetahui adanya merek-merek baru, karena advertising dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Periklanan juga dapat meningkatkan jumlah permintaan dan kesadaran konsumen tentang merek baru. Yang kedua yaitu fungsi persuading atau membujuk. Iklan persuasi dapat berbentuk mempengaruhi permintaan primer dan sekunder. Permintaan primer yaitu membujuk konsumen untuk menciptakan permintaan pada keseluruhan produk, sedangkan permintaan sekunder yaitu permintaan pada merek-merek yang lebih spesifik. Fungsi ini sangat penting terutama ketika pesaing sudah mulai muncul. Yang ketiga yaitu fungsi reminding atau mengingatkan. Periklanan didemonstrasikan untuk mempengaruhi pengalihan merek dengan mengingatkan konsumen yang belum membeli suatu merek yang mengandung atribut yang menguntungkan. Iklan menjaga merek suatu perusahaan tetap terjaga dalam ingatan konsumen. Yang ketiga ada fungsi adding value atau nilai tambah. Periklanan memberikan nilai tambah dengan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu produk. Perusahaan memberikan nilai tambah dengan 3 komponen, yaitu inovasi, penyempurnaan kualitas, dan mengubah persepsi konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita membahas tentang bentuk-bentuk advertising. Bentuk-bentuk periklanan atau advertising terbagi menjadi 3 bagian, yakni iklan berdasarkan isinya, iklan berdasarkan medianya, dan iklan berdasarkan tujuannya. Periklanan berdasarkan isinya dibagi menjadi 4, yakni iklan yang pertama adalah iklan penawaran. Iklan penawaran adalah periklanan yang menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat luas. Hal ini merupakan cara yang paling sering kita temui ya di kehidupan sehari-hari. Ada pun beberapa contohnya, yakni adalah iklan penawaran barang, baik itu barang elektronik, produk kecantikan, ataupun pakaian, dan lain-lain. Yang kedua adalah iklan penawaran jasa, baik itu jasa kursus, jasa kurir, jasa pengobatan, dan jasa desain. Next slide, yakni maaf, kembali lagi yang tadi.
Yang iya, masih pada advertising berdasarkan isinya. Yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat umumnya dibuat oleh lembaga yang berfungsi untuk menyebarkan informasi sosial kepada masyarakat, seperti iklan vaksinasi, iklan untuk hidup sehat, ataupun iklan keluarga berencana. Yang ketiga adalah iklan pengumuman. Iklan pengumuman berfungsi untuk menarik perhatian lingkup masyarakat tertentu saja, seperti iklan lomba 17-an, iklan lomba, iklan pensi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada iklan permintaan. Iklan ini berfungsi untuk mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam melakukan hal tertentu, seperti iklan pencarian rekan bisnis atau iklan lowongan kerja. Next slide. Periklanan berdasarkan medianya. Iklan berdasarkan medianya kerap ditemui pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah iklan media cetak. Iklan ini sering kita temui pada brosur, koran, majalah, baliho, dan lain sebagainya. Yang kedua ada iklan media elektronik. Iklan media elektronik, iklan ini disebarkan relatif lebih cepat, ya, lebih menjangkau audiens seperti iklan di radio, iklan televisi, iklan bioskop, dan iklan internet. Next slide. Periklanan berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, iklan terbagi menjadi dua, yakni iklan komersial dan iklan non-komersial. Iklan komersial sendiri bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa yang ditawarkan sehingga memperoleh sebuah keuntungan. Yang kedua adalah iklan non-komersial. Iklan non-komersial bertujuan agar masyarakat bisa memperoleh pengetahuan tambahan serta dapat mengubah perilaku mereka demi menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan kata lain, iklan non-komersial tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan material, melainkan keuntungan sosial. Next slide. Selanjutnya kita akan membahas pemilihan media iklan. Dalam pemilihan media iklan, pemilihan media iklan keputusan haruslah bersifat objektif. Kriteria evaluasi untuk menilai objektivitas tersebut ada 5. Yang pertama adalah trueness atau sebuah ketelitian, yakni apakah pembuat keputusan benar-benar memperhatikan semua aspek di dalam proses pemilihan media. Yang kedua adalah progressiveness atau kemajuan, yaitu apakah media yang dipilih mempunyai dampak yang maksimal terhadap masyarakat. Yang ketiga ada measure-mindedness atau kita melakukan sebuah pemikiran, yakni apakah pengambilan keputusan yang kita pertimbangkan dari berbagai aspek itu mempunyai kualitas yang baik untuk khalayak umum. Yang keempat adalah practically atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Hal ini adalah pengambilan keputusan yang benar-benar berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini atau emosi semata. Yang terakhir adalah optimistik, adalah harapan yang baik untuk kedepannya, yakni apakah proses pemilihan media tersebut memberikan masukan bagi pengalaman pengambilan keputusan. Next slide. Perusahaan menggunakan media sebagai media perantara untuk menyampaikan pesan kepada konsumen sasarannya, di antaranya melalui media cetak. Media cetak adalah media paling konvensional dan sudah ada dari dahulu. Media cetak adalah media yang bersifat statis, memberitahukan berita atau informasi dengan kata-kata, foto, ataupun gambar, baik itu berwarna ataupun monokrom. Bentuk media cetak yang paling sering kita temui berupa iklan baris, iklan display, suplemen, pariwara, ataupun iklan layanan masyarakat. Adapun jenis-jenis media cetak, yang pertama adalah koran ataupun surat kabar yang memiliki kelebihan sifatnya fleksibel dan tepat waktu, jangkauan pasar lokal yang lebih baik, dan tidak bersifat musiman, serta tersedia di mana saja. Namun, media cetak koran atau surat kabar memiliki kekurangan, yakni masa berlakunya yang sangat pendek, kurang diminati oleh anak muda atau remaja, serta tarif yang berbeda untuk tingkat lokal dan nasional. Dalam media cetak juga ada penyampaian informasi melalui majalah dengan kelebihannya berlaku relatif lama, dapat menjangkau pasar nasional dengan biaya yang relatif murah, serta mampu mengangkat produk yang diiklankan sejajar dengan persepsi masyarakat terhadap prestige majalah yang bersangkutan. Namun memiliki kekurangan seperti berikut,
Yang pertama adalah diterbitkannya mingguan atau bulanan sehingga pesan yang hangat dibicarakan sulit untuk datang tepat waktu. Yang kedua, biayanya relatif mahal dan bukan media yang berfrekuensi tinggi kecuali jika digunakan secara khusus dengan banyak unit dalam satu penerbitan. Yang kedua ada media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dengan transmisi siaran sebagai jembatan penghubung agar informasi dapat tersampaikan. Jenis-jenis iklan dalam media elektronik biasanya berupa sponsorship, iklan partisipasi, pengumuman acara atau film, iklan layanan masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Adapun jenis-jenisnya yakni melalui televisi dan melalui radio. Yang kedua ada media luar ruang. Media luar ruang ini merupakan media iklan yang biasanya berukuran besar. Dapat dipasang atau ditempatkan di tempat terbuka seperti pinggir jalan, pusat keramaian, atau di tempat-tempat khusus lainnya. Jenis media ini meliputi spanduk, baliho, poster, billboard, transit, di panel bus, terus umbul-umbul, dan lain sebagainya. Adapun kelebihannya yakni jangkauannya lebih luas, fleksibel, murah, tahan lama, hemat, serta efektivitasnya tinggi, terutama di kalangan anak muda atau orang yang berdaya beli tinggi. Namun kekurangannya ketika pemasangan ini sulit mengukur jumlah hayal iklan luar ruangan, tidak selektif dan kreativitasnya bersifat terbatas karena medianya sudah ditentukan. Yang kedua ada media interaktif. Media interaktif ini adalah media yang sering kita jumpai setiap hari ya, yaitu media yang berupa internet, CD di dalam sosial media, serta nomor telepon bebas pulsa yang interaktif. Yang terakhir ada media alternatif. Media alternatif sendiri adalah media yang meliputi yellow page, penayangan bioskop, periklanan melalui video, dan rambu-rambu atau virtual signage. Kelebihannya media alternatif ini adalah tingkat kepercayaannya yang cukup tinggi, lalu liputan lokal yang bagus, serta jangkauannya yang relatif luas. Namun memiliki kekurangan perencanaan pembelian iklan panjang, kreativitasnya terbatas, serta persaingannya yang cukup tinggi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai faktor-faktor yang menentukan pemasangan iklan. Faktor yang pertama yaitu penawaran iklan yang menarik. Penawaran yang menarik bisa dilakukan dengan memberikan promo harga pemasangan iklan. Dengan adanya promo akan membuat calon pengiklan tertarik untuk memasang iklan di layanan jasa milik kita. Hal ini membuat calon pengiklan beranggapan bahwa mereka tetap bisa memiliki fasilitas yang dapat menunjang aktivitas pemasaran produk mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Dan faktor yang kedua yaitu harga. Harga dapat mempengaruhi calon pengiklan agar tertarik terhadap jasa iklan kita. Hal ini karena setiap perusahaan memiliki budgeting tersendiri dalam komponen pemasarannya. Nah, itulah yang membuat faktor harga menjadi salah satu faktor penting dalam pemilihan iklan. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan karyawan. Kemampuan karyawan akan sangat terasa pada calon pengiklan. Karyawan harus memiliki kemampuan menawarkan layanan jasa yang kita miliki kepada calon pengiklan melalui pendekatan secara personal yang tidak terkesan mengejar-ngejar agar calon pengiklan tetap merasa nyaman. Karena apabila karyawan membuat calon pengiklan ini risih, calon pengiklan akan memilih untuk menggunakan layanan jasa iklan yang lain. Yang keempat yaitu kemudahan akses. Biasanya faktor kemudahan akses ini apabila calon pengiklan akan menggunakan iklan melalui media digital seperti media sosial, website, dan lain sebagainya. Di zaman yang sudah modern ini, banyak calon pengiklan memilih periklanan menggunakan media digital, sebab dirasa lebih efisien dan bisa melihat jangkauan dari iklan tersebut. Maka dari itu, kemudahan akses sangat dibutuhkan jika periklanan melalui media digital. Yang kelima yaitu isi website. Apabila calon pengiklan memilih menggunakan media digital, maka yang akan mereka lakukan yaitu dengan melihat isi website dari layanan jasa pengiklan.
Nah, dan biasanya kebanyakan dari calon pengiklan ini sangat tertarik dengan layout ataupun desain yang digunakan pada isi website. Yang keenam yaitu pelayanan. Layanan dari penyedia jasa iklan ini akan diberikan kepada calon pengiklan sangatlah berpengaruh. Hal ini berkaitan dengan tingkah laku karyawan kepada calon pengiklan. Nah, apabila layanan mudah dan baik, maka calon pengiklan akan kembali untuk meminta layanan jasa kita dan bahkan akan mempromosikan usaha kita kepada kerabat lainnya. Yang terakhir yaitu viewers. Apabila media iklan yang digunakan itu media sosial atau media digital, maka viewers sangatlah berpengaruh. Jika calon pengiklan mengetahui bahwa penyedia jasa iklan itu memiliki penonton yang banyak, hal ini menjadi peluang bagi calon pengiklan untuk mengiklankan produknya kepada jasa kita. Nah, banyaknya penonton ini bisa menjadi strategi marketing yang baik untuk memperlihatkan bahwa jasa iklan yang ditawarkan ini mempunyai banyak orang yang mengunjungi media periklanan nantinya. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu ada strategi periklanan dengan melihat siklus hidup produk. Nah, yang pertama pengertian dari siklus hidup produk. Siklus hidup produk merupakan perjalanan suatu produk mulai dari mempublikasikan ke pasar sampai produk tersebut mati. Jadi, setiap produk pasti memiliki umur, baik umurnya singkat ataupun umurnya panjang. Nah, umur itulah yang dikenal sebagai siklus hidup produksi. Nah, maka dari itu, agar sebuah umur produk itu panjang, maka perusahaan biasanya akan memilih menggunakan strategi periklanan atau advertising. Hal ini karena periklanan memiliki banyak pilihan media, baik itu elektronik seperti media sosial ataupun non-elektronik seperti majalah. Selain itu, periklanan juga bisa memberikan banyak variasi dan banyak sasaran. Nah, pada abad ke-19, seorang pengusaha dari Amerika bernama Elmo Lewis memperkenalkan AEDA sebagai model efek iklan yang tujuannya meningkatkan perkembangan bisnis. AIDI merupakan kepanjangan dari attention atau perhatian, interest atau minat, desire atau keinginan, dan action atau aksi. Di mana ini merupakan model pemasaran yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilalui konsumen dalam membeli barang. Di ADA ada attention. Yang pertama, menarik perhatian. Biasanya tim pemasaran harus bisa membuat pesan iklan yang dapat menarik calon konsumen. Tujuannya agar calon konsumen ini mengetahui tentang produk yang akan dibeli. Selanjutnya ada interest. Interest yang artinya mempertahankan minat. Nah, setelah memberikan informasi kepada calon pelanggan mengenai barang atau jasa, calon konsumen akan menunjukkan ketertarikannya terhadap barang atau jasa tersebut. Nah, biasanya pada fase ini seorang pemasar harus mampu menganalisis dan menentukan target sasaran iklan, apa yang akan mereka butuhkan, dan solusi yang ditawarkan pada barang atau jasa tersebut. Selanjutnya ada desire atau membuat keinginan. Pada tahapan ini berkaitan dengan niat calon konsumen untuk membeli produk. Biasanya terdapat peluang yang besar untuk mendorong calon konsumen untuk membeli produk sehingga harus tetap menggunakan strategi yang fokus terhadap kebutuhan calon konsumen. Yang terakhir yaitu ada action atau tindakan. Jika iklan sudah mampu menimbulkan ketertarikan calon konsumen terhadap barang atau jasa, maka tahap terakhir ini calon konsumen akan melakukan pembelian. Tahap ini juga bisa menjadi tahap uji coba apakah konsumen tersebut akan menjadi pelanggan tetap atau tidak. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu ada kerangka kerja atau bagaimana periklanan itu bekerja. Di sini ada advertising input, di mana biasanya terdiri dari message content, media scheduling, dan repetition. Nah, di advertising input ini merupakan masukan yang ada di dalam periklanan seperti isi pesan, jadwal, dan pengulangan. Selanjutnya, setelah dari advertising ini akan masuk ke filter atau penyaringan. Filter atau penyaringan merupakan tindakan pertama konsumen ketika menerima iklan. Selanjutnya, setelah filter yaitu ada konsumer. Konsumer atau konsumen merupakan target dari periklanan. Iklan harus dapat menggerakkan hati konsumen agar mereka tetap mau memperhatikan iklan
dan bisa menjadi pertimbangan untuk membeli produk yang terdapat dalam iklan. Yang terakhir yaitu customer behavior atau perilaku konsumen, yaitu merupakan tindakan yang dilakukan konsumen setelah adanya iklan. Selanjutnya, yaitu mengenai mengevaluasi efektivitas periklanan. Jadi ada baiknya bagi perusahaan untuk mengiklankan produknya lalu mengevaluasi efek dari iklan tersebut. Barulah apabila iklan tersebut mendatangkan banyak efek ataupun hasil, maka perusahaan dapat beriklan secara nasional atau bahkan internasional. Nah, perusahaan yang mengiklankan produknya akan berupaya untuk mengetahui pengaruh komunikasi dari suatu kesadaran atau potensi yang mempengaruhi kesadaran, pengetahuan, atau preferensi pada penjualan. Ukuran efektivitas periklanan akan menjadi gantungan bagi proses perencanaan dan pengendalian yang baik. Nah, selanjutnya, menurut Philip Kotler, seorang konsultan pemasaran dari Amerika mengatakan bahwa suatu efektivitas dari iklan dapat diukur dari yang pertama dampak komunikasi dari suatu iklan, di mana dampak ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama potensi pengaruhnya pada kesadaran atau awareness, yang kedua yaitu pengetahuan atau knowledge, yang ketiga yaitu preference, dan yang kedua yaitu dampak terhadap penjualan, di mana biasanya pengukuran ini akan menjadi lebih susah diukur dibanding dampak komunikasi, sebab penjualan dipengaruhi oleh banyak faktor selain faktor iklan. Oke, jadi kesimpulannya, periklanan atau yang sering disebut dengan advertising merupakan segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan promosi non-pribadi. Fungsi dari periklanan yaitu yang pertama informing, kedua persuading, ketiga reminding, keempat added value. Nah, sedangkan untuk bentuk periklanan dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan isi, berdasarkan media, dan berdasarkan tujuan. Untuk memilih media periklanan haruslah objektif. Periklanan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penawaran yang menarik, harga, kemampuan karyawan, pelayan, dan viewers. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.